Isfahan, salah satu kota tertua di Iran, memiliki sejarah panjang sebelum kedatangan Islam. Kota ini telah menjadi pusat penting budaya, perdagangan, dan administrasi sejak zaman prasejarah, dengan berbagai peradaban meninggalkan jejak mereka di kawasan tersebut. Pada milenium keempat sebelum Masehi, wilayah ini berada di bawah pengaruh Elam, sebuah peradaban kuno yang berbasis di bagian barat daya Iran. Elam memiliki budaya maju dengan sistem tulisan dan arsitektur yang berpengaruh pada peradaban di Iran. Di bawah Kekaisaran Achaemenid yang didirikan oleh Cyrus Agung, wilayah Isfahan menjadi bagian penting dari satrapi Persia. Kota ini mungkin dikenal dengan nama Aspadana, yang berarti tempat berkuda dalam bahasa Persia kuno, mencerminkan pentingnya sebagai pusat militer dan transportasi. Jalan kerajaan Achaemenid yang menghubungkan berbagai wilayah kekaisaran melintasi Isfahan, menjadikannya simpul perdagangan utama. Setelah penaklukan Alexander Agung dan pembubaran Kekaisaran Achaemenid, Isfahan berada di bawah kendali Seleukia. Selama periode ini, budaya Yunani bercampur dengan tradisi Persia, meskipun pengaruhnya lebih lemah dibandingkan wilayah barat Iran. Di bawah Parthia, Isfahan menjadi salah satu kota penting di Iran Tengah. Lokasinya yang strategis di jalur perdagangan antara timur dan barat membuatnya berkembang sebagai pusat perdagangan dan budaya. Isfahan mencapai kemakmuran besar di bawah dinasti Sasaniyah. Kota ini menjadi pusat administratif dan militer yang penting dalam struktur kekaisaran. Nama Isfahan berasal dari istilah Persia Tengah Spahan yang berarti tempat tentara karena peran kota sebagai garnisun militer. Selama periode ini, agama Zoroastrianisme menjadi dominan, dengan banyak kuil api dibangun di wilayah tersebut. Sebelum Islam, Isfahan dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk Zoroastrian, Yahudi, dan Kristen. Komunitas Yahudi di Isfahan memiliki akar sejarah yang dalam, mungkin sejak pembuangan Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Zoroastrianisme, agama resmi Kekaisaran Sasaniyah, memainkan peran penting dalam budaya dan kehidupan sehari-hari Isfahan. Terdapat kuil api yang menjadi tempat pemujaan utama masyarakat setempat. Isfahan dikenal dengan infrastruktur maju, termasuk sistem irigasi untuk mendukung pertanian. Sungai Zayan Dehrud digunakan untuk mengairi ladang dan memperkuat perekonomian kota. Isfahan terletak di jalur utama perdagangan antara Asia Tengah, Persia, dan Mesopotamia. Kota ini menjadi pusat penting dalam jaringan perdagangan jalur sutra. Sebagai tempat garnisun militer di bawah dinasti Sasaniyah, Isfahan memainkan peran penting dalam pertahanan kekaisaran. Menjelang abad ke-7, Kekaisaran Sasaniyah melemah akibat perang panjang dengan Kekaisaran Bizantium dan konflik internal. Wilayah Isfahan, seperti banyak bagian lain kekaisaran, mengalami kemunduran ekonomi dan politik. Pada tahun 642 Masehi, pasukan Muslim menaklukkan Isfahan dalam pertempuran Nahavan, yang menjadi salah satu pertempuran penting dalam penaklukan Persia oleh Kekhalifahan Rashidun. Setelah penaklukan, Isfahan menjadi bagian dari kekhalifahan dan mulai mengalami transformasi budaya dan agama. Sebelum kedatangan Islam, Isfahan adalah kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan perdagangan, dengan pengaruh besar dari peradaban Elam, Achaemenid, Parthia, dan Sasaniyah. Keberagaman etnis dan agama ditambah lokasi strategisnya, menjadikan Isfahan pusat penting di Persia pra-Islam. Kedatangan Islam pada abad ke-7 membawa perubahan besar dalam struktur politik, budaya, dan agama kota ini, tetapi juga melanjutkan peran Isfahan sebagai pusat peradaban. Masuknya Islam ke Isfahan terjadi sebagai bagian dari penaklukan Persia oleh pasukan Muslim selama masa kekhalifahan Rashidun pada abad ke-7 Masehi. Dalam versi sejarah yang dirujuk oleh tradisi Sunni, proses ini menekankan nilai-nilai dakwah, keadilan, dan transformasi sosial yang diusung oleh pemerintahan Islam. Berikut adalah rangkuman perjalanan Islam masuk ke Isfahan berdasarkan perspektif Sunni. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, Kekhalifahan Rashidun melancarkan ekspansi militer, termasuk ke Kekaisaran Sasaniyah yang saat itu lemah akibat perang panjang dengan Bizantium. Wilayah Persia menjadi target karena kekayaan sumber daya dan posisinya yang strategis. Disebut sebagai kunci kemenangan Persia, pertempuran Nahavan menjadi titik balik utama dalam penaklukan Kekaisaran Sasaniyah.
pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nu'man bin Muqarrin al-Muzani mengalahkan pasukan Sasaniyah. Setelah kemenangan ini, banyak kota penting di Persia, termasuk Isfahan, mulai ditaklukkan. Setelah pertempuran Nahavan, pasukan Muslim bergerak ke Isfahan, yang saat itu merupakan kota besar dengan pertahanan kuat. Penaklukan Isfahan dipimpin oleh Abdullah bin Abdullah al-Nabirah, atau beberapa sumber menyebutnya dipimpin oleh Abdullah bin Amir, seorang komandan militer dari kekhalifahan. Penduduk setempat pada awalnya memberikan perlawanan, tetapi setelah pengepungan, mereka setuju untuk menyerah dengan syarat adanya perjanjian damai. Seperti banyak kota Persia lainnya, Isfahan menandatangani perjanjian damai, Dhimmah, dengan pasukan Muslim. Penduduk non-Muslim diizinkan untuk tetap tinggal dan menjalankan agama mereka dengan kewajiban membayar jizyah, pajak perlindungan, sebagai ganti keamanan dan perlindungan dari negara Islam. Setelah penaklukan, Isfahan diintegrasikan ke dalam wilayah kekhalifahan Rashidun. Sistem pemerintahan berdasarkan syariat Islam mulai diterapkan dengan fokus pada keadilan sosial dan administrasi yang efisien. Para ulama dan dai Sunni memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam di Isfahan. Pengajaran dilakukan secara damai melalui dakwah, pendidikan, dan contoh keadilan dalam pemerintahan. Masuknya Islam membawa reformasi sosial, seperti penghapusan sistem kasta dan perlakuan lebih adil terhadap semua lapisan masyarakat. Isfahan berkembang menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan budaya di bawah pemerintahan Muslim. Di bawah kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, kedua dinasti Sunni, Isfahan menjadi salah satu pusat penting administrasi dan perdagangan. Masjid-masjid pertama dibangun di Isfahan sebagai tempat ibadah dan pendidikan Islam. Islam Sunni menjadi arus utama, meskipun komunitas Zoroastrian, Kristen, dan Yahudi tetap eksis di kota ini. Di bawah pemerintahan Sunni, Isfahan menarik para ulama dan ilmuwan terkenal. Kota ini menjadi salah satu pusat utama penyebaran ajaran Sunni di Persia. Pada abad-abad berikutnya, meskipun awalnya mayoritas Sunni, Isfahan mulai mengalami perubahan demografis. Pada masa dinasti Safawiyah, abad ke-16, Syiah menjadi mazhab dominan di Isfahan dan Persia secara keseluruhan. Meskipun demikian, pengaruh awal Islam Sunni dalam membentuk struktur sosial, budaya, dan keilmuan di Isfahan tetap menjadi bagian penting dari sejarah kota tersebut. Versi Sunni tentang masuknya Islam ke Isfahan menyoroti keberhasilan pasukan Muslim dalam penaklukan yang diikuti dengan penerapan keadilan dan dakwah damai. Melalui perpaduan antara kekuatan militer, administrasi yang baik, dan nilai-nilai keislaman, Isfahan berubah menjadi pusat peradaban Islam yang penting. Meskipun pada abad-abad berikutnya kota ini menjadi basis Syiah di bawah Safawiyah, kontribusi Islam Sunni tetap menjadi bagian penting dari sejarah awal Islam di Isfahan. Pengepungan Isfahan pada 1148 oleh pasukan Seljuk merupakan bagian dari konflik internal yang kompleks dalam dinasti Seljuk. Kejadian ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan antara faksi-faksi Seljuk yang bersaing setelah kekuatan dinasti mulai terpecah. Dalam perspektif Sunni, yang sering menekankan pentingnya persatuan umat dan pengelolaan konflik secara adil, peristiwa ini menjadi pelajaran tentang bahaya perpecahan internal. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Seljuk berada dalam fase kemunduran setelah puncak kejayaannya pada masa Sultan Alp Arslan dan Malik Shah pertama. Setelah kematian Sultan Ahmad Sanjar, kekuasaan Seljuk mulai terfragmentasi menjadi beberapa kesultanan regional seperti Seljuk Iran, Seljuk Irak, dan Seljuk Anatolia. Isfahan, sebagai kota penting di wilayah Persia Tengah, menjadi target strategis dalam persaingan antara para penguasa Seljuk yang bersaing. Pada tahun 1148, terjadi konflik antara dua faksi utama. Sultan Mas'ud pertama, penguasa Seljuk di Irak dan Persia Barat. Malik Muhammad, penguasa Isfahan, yang memberontak terhadap otoritas Sultan Mas'ud pertama. Malik Muhammad memproklamirkan dirinya sebagai penguasa independen, menyebabkan Sultan Mas'ud pertama melancarkan ekspedisi militer untuk merebut kembali kota tersebut. Sultan Mas'ud pertama mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari prajurit Seljuk dan sekutu lokal. Pasukan ini bergerak menuju Isfahan yang memiliki posisi strategis dan pertahanan kuat. Kota Isfahan dikepung selama beberapa bulan pada tahun 1148. Malik Muhammad dan penduduk kota memberikan perlawanan sengit, memanfaatkan tembok pertahanan dan posisi geografis kota yang terlindungi oleh sungai Zayan Dehrud.
Pengepungan ini menyebabkan kesulitan besar bagi penduduk, termasuk kekurangan makanan dan air. Setelah perlawanan panjang, Malik Muhammad akhirnya menyerah. Isfahan jatuh ke tangan Sultan Mas'ud pertama, yang kembali menguasai kota dan memulihkan otoritasnya atas wilayah tersebut. Kemenangan ini membantu Sultan Mas'ud pertama memperkuat posisinya sebagai penguasa utama di wilayah Persia Barat. Namun, kemenangan ini tidak bertahan lama karena konflik internal terus melemahkan dinasti Seljuk. Pengepungan menyebabkan kehancuran infrastruktur dan penderitaan besar bagi penduduk kota. Ekonomi dan perdagangan kota terganggu, meskipun Isfahan tetap menjadi pusat penting di kawasan tersebut. Dalam perspektif Sunni, peristiwa ini sering dipandang sebagai contoh negatif dari akibat perpecahan internal umat Islam. Perpecahan ini membuka peluang bagi musuh eksternal, seperti serangan Mongol yang menghancurkan dinasti Seljuk beberapa dekade kemudian. Pengepungan Isfahan pada 1148 adalah salah satu episode penting dalam sejarah dinasti Seljuk yang menyoroti bahaya konflik internal dan lemahnya struktur kekuasaan pada masa itu. Dalam pandangan Islam Sunni, peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya persatuan dan keadilan dalam memimpin umat. Meskipun pengepungan berhasil memperkuat kendali Sultan Mas'ud pertama, dampaknya terhadap stabilitas dinasti Seljuk dan penderitaan penduduk. Kota menunjukkan bahwa konflik semacam ini merugikan umat Islam secara keseluruhan. Kebijakan para penguasa Seljuk selama pengepungan Isfahan pada 1148 mencerminkan kompleksitas strategi militer, politik, dan administrasi yang diterapkan oleh dinasti tersebut dalam menghadapi konflik internal. Sebagai bagian dari upaya mempertahankan otoritas di tengah perpecahan dinasti, kebijakan ini berfokus pada penguatan legitimasi, pengelolaan sumber daya, dan penanganan dampak perang terhadap masyarakat. Berikut adalah rincian kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Mas'ud pertama, penguasa Seljuk Irak, selama pengepungan tersebut. Sultan Mas'ud pertama memanfaatkan kekuatan militer besar untuk mengepung Isfahan dalam waktu lama, memutus jalur suplai makanan dan air ke dalam kota. Strategi ini bertujuan melemahkan semangat perlawanan penduduk tanpa harus melibatkan pertempuran langsung yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi pasukannya. Sultan Mas'ud pertama membentuk aliansi dengan penguasa-penguasa lokal di sekitar Isfahan untuk memperkuat kekuatan militernya dan mempercepat jatuhnya kota. Pendekatan ini menunjukkan kebijakan pragmatis dalam merangkul faksi yang dapat mendukung tujuan strategisnya. Selama pengepungan, Sultan Mas'ud pertama menggunakan propaganda untuk melemahkan moral penduduk Isfahan dan mengajak mereka menyerah. Ia menekankan dirinya sebagai pemimpin sah yang bertindak demi stabilitas dan kesatuan wilayah Seljuk. Pengepungan ini merupakan bagian dari kebijakan Sultan Mas'ud pertama untuk mengembalikan otoritas kekhalifahan Seljuk di wilayah Persia Barat, khususnya terhadap pemberontakan Malik Muhammad. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperkuat kekuasaan pusat di tengah kecenderungan fragmentasi wilayah. Sebelum melakukan pengepungan total, Sultan Mas'ud pertama kemungkinan memberikan kesempatan bagi Malik Muhammad untuk menyerah melalui diplomasi. Pendekatan ini bertujuan menghindari pertumpahan darah yang berkepanjangan dan menjaga sumber daya militer. Dalam pengepungan yang berlangsung lama, Sultan Mas'ud pertama memastikan pasukannya memiliki suplai makanan dan peralatan perang yang cukup. Logistik diatur melalui jalur perdagangan lokal yang masih terkendali. Pengenaan pajak untuk pendanaan perang. Sultan Mas'ud pertama memberlakukan pajak tambahan di wilayah yang berada di bawah kekuasaannya untuk mendanai kampanye militer ini. Kebijakan ini bisa memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, meskipun dianggap perlu demi menjaga stabilitas kekuasaan. Sultan Mas'ud pertama berusaha membenarkan tindakan militernya berdasarkan legitimasi agama, dengan menyebut dirinya sebagai pemimpin sah yang melindungi umat Islam dari perpecahan. Dalam pandangan Sunni, langkah ini dianggap sebagai upaya menjaga kesatuan umat dan menegakkan keadilan. Setelah Isfahan jatuh, Sultan Mas'ud pertama cenderung menerapkan kebijakan rekonsiliasi terhadap penduduk setempat. Penduduk yang menyerah dilindungi, sementara pemberontak ditindak tegas untuk mencegah pemberontakan lebih lanjut. Pengepungan ini berhasil memperkuat posisi Sultan Mas'ud pertama di wilayah Persia Barat dan mengembalikan Isfahan di bawah kendalinya. Pengepungan yang panjang menyebabkan penderitaan besar bagi penduduk kota, termasuk kelaparan dan kerusakan infrastruktur. Kebijakan militer yang keras meski efektif,
meninggalkan luka sosial yang mendalam, menciptakan ketidakstabilan jangka panjang. Dalam perspektif Sunni, konflik ini sering dianggap sebagai peringatan akan bahaya, perpecahan internal yang merusak potensi umat Islam dan membuka peluang bagi kekuatan eksternal seperti Mongol. Kebijakan para penguasa Seljuk selama pengepungan Isfahan pada 1148 mencerminkan upaya keras untuk mempertahankan legitimasi dan memulihkan stabilitas di tengah perpecahan politik. Meski berhasil secara militer, pengepungan ini mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemunduran dinasti Seljuk akibat konflik internal yang terus berlanjut. Pandangan para ilmuwan dan sejarawan Muslim mengenai kondisi umat Islam di Isfahan pasca pengepungan tahun 1148 beragam, tetapi umumnya menggambarkan situasi yang kompleks. Mereka menyoroti dampak sosial, politik, ekonomi, dan keagamaan dari pengepungan, serta pelajaran yang dapat diambil untuk menjaga persatuan umat Islam. Berikut adalah analisisnya berdasarkan perspektif para ilmuwan dan sejarawan Muslim. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Al-Athir dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh mencatat bahwa pengepungan menyebabkan kehancuran besar di Isfahan. Kelaparan dan kekurangan kebutuhan pokok menciptakan penderitaan luas di kalangan penduduk. Penduduk yang bertahan hidup menghadapi ketidakstabilan sosial akibat dampak perang dan kebijakan keras terhadap pihak-pihak yang dianggap pemberontak. Dalam pandangan Sunni, langkah-langkah Sultan Mas'ud pertama untuk memulihkan stabilitas sosial seperti pemberian pengampunan kepada penduduk yang menyerah dianggap sebagai bentuk keadilan Islam. Para ulama dan tokoh masyarakat berusaha memulihkan kehidupan komunitas dengan menekankan pentingnya persaudaraan Islam dan solidaritas. Pengepungan yang berlangsung lama merusak ekonomi Isfahan, terutama sektor perdagangan dan pertanian. Kota yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan regional mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Al-Maqdisi dan Nasir Khusrau dalam catatan mereka tentang kondisi Isfahan sebelum dan sesudah konflik menyebutkan bahwa kota ini membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kejayaannya sebagai pusat ekonomi. Beberapa penguasa Seljuk menerapkan kebijakan pemulihan ekonomi seperti pengurangan pajak sementara dan upaya membangun kembali infrastruktur. Namun, kemajuan ini terhambat oleh konflik internal yang terus berlangsung dalam dinasti Seljuk. Menurut sejarawan seperti Al-Juwaini, pengepungan Isfahan adalah bagian dari konflik internal yang melemahkan dinasti Seljuk secara keseluruhan. Meskipun Sultan Mas'ud pertama berhasil merebut kembali kota, otoritas pusatnya tetap rapuh akibat perlawanan dari faksi-faksi lokal. Para ulama Sunni melihat perpecahan politik ini sebagai pelajaran tentang pentingnya kesatuan umat Islam. Ulama seperti Imam Al-Ghazali, meskipun hidup sebelum peristiwa ini, sering menyerukan pentingnya persatuan umat dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal. Pasca pengepungan, pemerintah Seljuk berusaha memperkuat pengaruh Sunni di Isfahan melalui dukungan kepada madrasah dan institusi keagamaan. Ini sejalan dengan tradisi dinasti Seljuk yang dikenal sebagai pelindung mazhab Sunni. Para ulama di Isfahan, seperti Khatib Al-Baghdadi dan lainnya, memainkan peran penting dalam membimbing masyarakat untuk bangkit dari trauma perang. Dakwah tentang pentingnya kesabaran dan penguatan iman menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Sejarawan Muslim juga mencatat bahwa komunitas Zoroastrian, Kristen, dan Yahudi di Isfahan yang bertahan hidup pasca pengepungan tetap diberi perlindungan di bawah hukum Islam. Ini mencerminkan upaya pemerintah Seljuk untuk menjaga harmoni sosial di tengah kerusakan akibat perang. Dalam perspektif para pemikir seperti Ibn Khaldun, konflik internal seperti pengepungan Isfahan adalah tanda kemunduran sebuah dinasti. Ibn Khaldun menyoroti pentingnya solidaritas sosial, asabiyah, sebagai elemen vital dalam mempertahankan stabilitas kekuasaan. Beberapa sejarawan Muslim mengkritik kepemimpinan Seljuk karena gagal mencegah perpecahan politik yang memicu konflik ini. Konflik ini dianggap sebagai pengingat akan pentingnya keadilan dan kebijaksanaan dalam mengelola kekuasaan. Para ilmuwan dan sejarawan Muslim memandang kondisi umat Islam di Isfahan pasca pengepungan tahun 1148 sebagai cerminan dampak buruk dari perpecahan internal. Penderitaan sosial dan ekonomi yang dialami penduduk menjadi pelajaran penting tentang perlunya persatuan, solidaritas, dan kepemimpinan yang adil dalam menjaga stabilitas umat.
Upaya pemulihan yang dilakukan oleh para ulama dan pemerintah menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat membantu masyarakat bangkit dari krisis, meskipun tantangan besar tetap ada akibat konflik internal yang belum sepenuhnya terselesaikan.